aku bergerak di bidang pemerintahan, aku pengen jadi pembuat kebijakan. Ini di luar nalar mungkin atau apa, aku pengen jadi menteri. Aku jadi guru yang baik. Aku menjadi kepala keluarga yang baik dan benar. Memiliki perusahaan interior yang dikenal. Tulisnya rumah yang nyaman. Aku pengen keliling dunia. Punya rumah. Bawa orang tua jalan-jalan, entah itu honeymoon atau apa gitu. Yang kedua, membuat sekolah berkonsep back to school. Terus dua, bisa annual traveling. Aku pengen bangun panti asuhan. Aku punya klub teater atau aku tergabung di salah satu grup klub teater. 3 itu financial freedom. Ketiga, mengajak ortu dan istri dan anak keliling dunia. Kerjaannya mapan dan stabil. Pengen punya uang banyak ya pasti. Bimbo yang bukan cuma buat bisnis doang gitu. 4 itu being impactful to others, entah itu financially, entah itu dalam komunitas atau apapun secara attitude dan lain-lain. Yang keempat, membantu semua anak jalanan. Punya mobil yang nyaman buat keluarga. Aku puas ketika aku punya banyak teman. Jalan-jalan, selalu traveling. 5 itu punya bisnis sendiri. Yang kelima, memiliki camp sepak bola untuk anak-anak generasi ke depan. Bisa koleksi motor. Pengen punya pasangan hidup yang cinta Tuhan. Sebenarnya waktu kecil tuh aku pengen jadi misionaris. I mean, that's kind of my calling and I always believe that was my calling. Menjadi orang yang berkecukupan. Ya, pengen punya pasangan hidup. Yang keenam, punya small business. Pengen punya rumah sendiri. 7, S2 di luar negeri. 7 itu traveling around the world. Ini benar-benar around the world. Bahagiakan dan membesarkan anak dengan baik. Punya keluarga yang harmonis. Kepuasanku itu ketika aku melihat orang lain puas dengan hasil aku. Punya tabungan atau kayak sesuatu yang jaminan masa depan, asuransi. 8 itu pelayanan di gereja. Ingin memiliki beberapa rumah yang nyaman di beberapa negara. Orang tua kalau udah tua nanti bisa hidup bahagia. Aku senang puas ketika melihat adik-adik aku berhasil. Punya binatang peliharaan atau pengennya si anjing. 9 itu, nah ini baru nih, punya sport car. Berusaha semaksimal mungkin buat bersikap berdasarkan firman. Bisa lanjut studi S2. Kalau aku punya mimpi itu supaya mewujudkan transportasi umumnya Indonesia itu bagus gitu. Aku senang kalau mama aku sehat. Punya relasi dengan keluarga yang baik. Menjaga relasi dengan keluarga. Punya dream house. Pengen punya waktu sama orang tua. Nah, nanti kalau udah pensiun nggak perlu mikirin soal uang lagi. Maksudnya jadi kayak kalau udah pensiun udah pikirannya udah tenang. Aduh. Oke. Ya, satu pertama. Dua-duanya. Mama. Gitu. Pilih satu. Teater untuk sekarang. Mau ngomong binatang peliharaan, misionaris. Financial freedom or being impactful to others. Priority gue financial freedom or being impactful to others.
Kalau gue masih kerja di orang, gue nggak bisa temenin orang. Tapi gue bisa biayain orang tua gue jalan-jalan. Tetap nomor 2 berarti. Enam, ingin punya pasangan hidup. 10, waktu lebih sama orang. Berat. 7, keluarga harmonis. Small business. Tandanya itu aku sekarang bekerja di bidang yang memang aku dari awal aku SMA SMA sampai sekarang aku kerja bidang itu. Jadi saat ini aku kerja di satu bidang di dinas sosial departemen gitu di Bandung. Pencapaian aku di situ. Aku melihat aku di tengah jalan. Jadi waktu itu aku punya kayak concern sih untuk remote areas di Indonesia kayak gitu. Ya tapi kemudian kayak aku mikir kan kalau misalnya aku cuma datang tes misionaris kayak gitu doang, aku ngasih apa gitu. Mungkin cuma sedikit yang bisa aku kasih buat mereka. That's why aku ngambil keguruan dulu. Selama aku belajar jadi seorang guru juga, ini tuh masih sesuatu yang ya masih nyambung kayak gitu loh. That like I'm being a missionary by being a teacher. Menjadi kepala keluarga yang baik dalam sebuah small family itu lebih ke arah bagaimana gue dan istri gue tuh bisa berkomunikasi dengan baik. Karena kan masih small family, masih new. Pasti tantangannya banyak ke depannya, meskipun memang di dalam masa pacaran udah pengenalan dan lain-lain, tapi kan beda lagi kalau udah sesaat. Nah, di situ gue lebih melihat bahwa peranan kepala keluarga yang baik itu mungkin lebih ke arah bisa membawa dan memimpin komunikasi dua arah yang baik. Ada satu cewek yang menurut gue dia dewasa gitu, terus kayak nature-nya udah pas nih gitu, terus ngobrolnya juga cocok gitu, terus sepemikiran, seiman, terus yang penting juga sepadan. Itu nggak cuma aku yang mendapat keuntungan, mungkin aku juga kayak pengen bisa bikin lapangan-lapangan pekerjaan bagi orang-orang gitu kan. Pekerjaannya nggak butuh yang kayak skill yang gimana, mungkin kayak soft skill yang dasar lah setidaknya gitu. Jadi apa ya, tapi dari situ tuh kayak orang bisa terus berkembang gitu secara yang pribadinya dan juga sosialnya juga berdampak gitu sih. Hal yang pertama terbersit ketika aku melihat pilihan-pilihan ini ya dari 1 sampai 5, memang keluarga paling pertama sih dalam hidup aku, apapun yang terjadi. Mungkin ini untuk lebih memfokuskan diri gue, kan tadi kan banyak cabangnya gitu, banyak keinginan gue. Mungkin ini menjadi prioritas yang bakal itu tujuan gue gitu. Aku nggak pernah benar-benar memikirkan 10 tahun ke depan itu akan seperti apa gitu. Maksudnya aku sangat masih ya gambarannya masih kasar gitu. Tapi ketika ngobrol-ngobrol kayak gini aku ngerasa kayak I found my kind of purpose back. Kalau mau dibilang kayak secara garis besar payungnya itu adalah sebenarnya cukup aja gitu menjadi orang berkecukupan. Tapi setelah conversation malam ini ternyata gue bisa melihat banyak banget nih ada tools-tools yang bisa ternyata ketika di breakdown tuh keluar semua nih. Kalau aku ngeliat yang 5 ini aja, kalau misalnya aku pengen keluarga yang harmonis tapi aku nggak doa sama Tuhan atau nggak mendekatkan diri sama Tuhan, ya
belum tentu juga gitu aku bisa maintain keluarga yang harmonis gitu. Kamu bisa like dan subscribe channel Way dan bagikan inspirasi ini ke teman-teman kamu. Nantikan video-video kami selanjutnya ya.